Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 4 Desember 2023 ya. Nggak terasa ya teman-teman, udah di Desember aja udah mau dekat-dekat window dressing. Ya, kita nggak tahu nih apakah Desember tahun ini akan ada window dressing atau malah window stressing ya gitu ya. Nah itu. Jadi sebelum saya masuk ke list sahamnya teman-teman, kembali saya ingetin bahwa saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk lihat respon marketnya. Kalau direspon menarik diikuti kenaikan ya, baru teman-teman cari momentum entry. Dan video ini bukan ajakan untuk beli dan jual saham. Jadi keputusan jual dan beli saham tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Yang saya pilihkan dan saya lakukan di sini adalah analisa berdasarkan apa? Data yang menurut saya menarik ya untuk di scalpingin ya. Dan tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasi pasti naik ya. Kalau sampai saya rekom pasti naik, saya mungkin udah masuk deretan orang-orang yang masuk Forbes ya, kayak Om Pepe gitu ya. Oke. Langsung masuk di tanggal 4 Desember 2023 saya punya PYFA, BBYB, Ayam, dan juga NSSS. PYFA dan BBYB ini ada corporate action ya, ada right issue. Saya nggak tahu deh, right issue. Ayam nih saham yang baru IPO, NSSS saham sawit ya. Nanti kita bahas satu-satu nih. Yang pertama ada PYFA. Jadi si PYFA ini sudah dapat restu ya dari pemegang saham untuk melakukan right issue ya. Kalau di Stockbit saya beritanya saya nggak ada ya. RUPS mana ya right issue. Nanti teman-teman cari aja ya, saya cuman ngebahas kalau dari sisi data transaksinya, Broxemnya di hari Jumat kemarin tanggal 1 nih PD dan MG ya. Top 1 dan 2 dan saham PYFA ini kalau secara chart teman-teman udah naik nih. Ya. Nah, nih market structure-nya dari sini ya, dari tanggal 27 dia cenderung sideways, ranging di sini ya. Konsol ini terus keluar dari tanggal 29. Di tanggal 30 dia naik dan turun nih, ada tail ya di bawah. Nah, tanggal 1 dia naik dan 3 hari ini volumenya besar, relatif besar ya teman-teman. Kalau secara data transaksi sih memang tidak ada terlihat signifikan akumulasi atau distribusi, tapi kita lihat aja nanti pergerakan sahamnya gimana teman-teman ya terkait right issue ini, apakah akan lanjut akrobat naik gitu ya atau malah enggak. Kalau enggak kita nggak usah masuk, kalau naik kita ikutan gitu ya, kalau prinsip yang menurut saya mungkin teman-teman punya point of view lain ya silahkan aja gitu. Nah, satu lagi saham IPO Ayam nih teman-teman. IPO Ayam di hari pertama dia arahnya kunci, ya sempet ada yang buang sampai kalau nggak salah hampir sisa 100 ribuan lot, terus saya ikutan buang ya, ternyata ditebelin lagi nih teman-teman, ditebelin lagi. Nah terus kenapa saya rekomendasikan saham Ayam ya, pakai hitung-hitungan sederhana teman-teman, pakai hitung-hitungan sederhana ya. Nah, saham yang ditawarkan ada 8 juta lot ya. Nah, kalau pakai data transaksi teman-teman, pakai data transaksi di tanggal 1 ini net volumenya yang ditransaksikan 1 juta. Tanggal 30 hari di mana dia IPO di 1 juta juga ya net volumenya. Tapi kalau kita ngelihat data transaksinya menghitung kasar aja, ini total lotnya ini belum terdistribusi ya. Kenapa? Karena si pemegang sahamnya broker AI ini belum buang barang semua nih teman-teman. Ini broker tanggal 30 AI jualan tapi hanya kecil 350 juta. Ini sepertinya AI retail ya, bukan AI market maker. Ini sama nih, di sini juga dia belum jualan gitu ya. Nah, terus gimana analisanya? Kenapa menurut saya dia menarik? Karena ini yang membuat dia rontok adalah broker YB nih teman-teman, broker YB ya. Broker YB ini sama IN dia jualan di harga atas ya, mana ya kalau kita lihat ya di tanggal 1. Nah ini kan dia sempat hit di 160. Dia punya average di 134, 139. Jadi karena dia dua ini guyur gitu ya. Teman-teman kalau ngeliat di chart lebih enak ya dari sini ya. Nah, YB ini teman-teman, YB ini guyur dia
guyurnya di harga 139 sama IN. Nah, ini harga atasnya dia ya. Harga atasnya dia nih. Dia guyur di harga atas itu. Sebenarnya kalau misalnya YB dan IN ini nggak guyur nih, sahamnya Ayam ini menurut saya dia masih berpotensi untuk ARA gitu ya. Asumsi saya ya teman-teman, karena agak susah juga analisanya kalau saham baru ini 2 hari ya. Tapi yang jelas broker AI belum ada distribusi signifikan. Broker AI belum ada distribusi signifikan. Dan ini YPAOCC ini terbagi ya teman-teman. Dia seperti terbagi ya, dari 11 nih YB dapat alokasi banyak nih. Saya juga bingung karena nih dia dana yang dihimpun berapa ya? Total dana yang dihimpun seharusnya nggak terlalu. Nah, ini total dana yang dihimpun 80 miliar nih teman-teman. Total dana yang dihimpun adalah sebanyak-banyaknya 80 miliar. Dan kalau dilihat di sini YB dan IM ini udah sekitar 13-an ya. Kemarin MG juga sempat buang, saya tahu MG buang tanggal 30, MG buang 5 miliar. Ya, ini belum semua terdistribusi asumsi saya. Jadi masih akan ada potensi untuk akrobatik lagi ya saham Ayam ini di trading besok. Tapi kalau saya boleh menyarankan teman-teman, ketika saham Ayam ini naik kita ikutan, dan ketika dia sideways atau turun ya nggak usah masuk gitu ya. Dan biasanya pakai chart time frame-nya yang lebar gitu. Dan kalau teman-teman masuk juga teman-teman siap dengan resikonya gitu ya, siap dengan resikonya seperti itu. Ya menurut saya masih menarik lah dipantau. Nih yang ketiga ini saham BBYB, saham yang juga lagi right issue. Dan kalau right issue biasanya secara histori saham BBYB ini naik gitu ya. Dan perdagangan kemarin di hari Jumat itu dia closingnya 14,97% ya. 14,97% secara Broksum masih menarik ya. NI, BK, RF ini masih ya, menurut saya masih akan menarik ya lah pergerakannya nih. Saham BBYB ya, simple. Yang selanjutnya yang keempat ada saham NSSS ya. Saham NSSS ini secara data transaksi juga menarik ya. Ada broker IF dan AIIF nih yang sangat ini ya, secara size dia masuk 1,2 miliar gitu ya. Dan karakteristiknya dia market open, dia ngegas naik gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa teman-teman manfaatkan untuk scalping pendek gitu ya. Habis itu selain itu nggak banyak sih saham-saham lain yang menarik. Mungkin kalau ada teman-teman yang berani bottom fishing, ini ada saham Puri ya. Kalau berani teman-teman ya. Kalau berani ini di tanggal Desember tanggal 1. Broker GR udah buang 2,7 M hanya di tanggal 1 doang kemarin ya, ini tanggal ini. Tapi kalau saya tarik mundur nih teman-teman, dari mulai dia rontok, anggaplah di tanggal 23 lah ya. 23 November, broker GR udah jualan 17,4 miliar. Nah, ini apakah ini distribusi atau pecah barang ya, pecah barang ya istilahnya, atau bagi pindah kantong ya, atau pindah kantong, ini saya juga nggak tahu. BQ, YP, XL, CP, KK, CC, PD, apakah ini retail atau dia hanya pindah kantong ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini turunnya udah tajam banget. Biasanya teman-teman, kalau saham yang sudah turun berhari-hari dengan ini kan di tanggal 29 ARB ya, di tanggal 30 ARB, di tanggal 1 ARB. Nah, kalau misalnya besok di perdagangan tanggal 4 dia ngelewatin support area sini teman-teman, lalu ada pantulan ya, ada yang makan barang di bawah gitu, yang berani makan di bawah gitu, kita bisa ikutan ambil kesempatan itu dengan cuan tipis-tipis ya. Tapi ya ini hanya teman-teman yang berani aja. Jadi ya terserah ya, semua terserah ke teman-teman. Teman-teman harus jadi trader yang mandiri, yang tahu level cut loss dan level take profit masing-masing. Jadi kalau dari saya, yang menurut saya menarik PYFA, BBYB ya, saham yang ada corporate action, 3 saham IPO, Ayam dan NSSS. Dan mungkin kalau ada teman-teman lain yang punya saham menarik lain yang bisa kita sama-sama analisa untuk jadikan sebagai watchlist, boleh ya sharing di kolom komentar ya. Mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.